Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayat Lumam dengan NIM F1 S1190013. Nah, di video ini saya akan menjelaskan uji statistik yang telah saya lakukan dengan sebuah studi kasus, yang mana di sini saya beri judul uji statistik regresi linear dan korelasi untuk melihat dan menilai hubungan antara kolesterol dan tekanan darah. Studi kasus pasien terdiagnosa penyakit jantung. Nah, sebelumnya kita masuk kepada latar belakang terlebih dahulu. Nah, tekanan darah adalah jumlah tenaga darah yang ditekan terhadap dinding arteri atau pembuluh nadi saat jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh manusia. Tekanan darah merupakan salah satu pengukuran yang penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Karena tekanan darah yang tinggi atau hipertensi dalam jangka panjang akan menyebabkan peregangan dinding arteri dan mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Nah, pecahnya pembuluh darah inilah yang menyebabkan terjadinya stroke dan beberapa penyakit yang diakibatkan oleh tekanan darah antara lain adalah stroke, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan aneurisma. Nah, kemudian kita masuk pada kolesterol. Kolesterol merupakan suatu gabungan esensial membran struktural semua sel dan merupakan bagian utama sel otak dan juga saraf. Nah, kolesterol terdapat pada konsentrasi yang sangat tinggi dalam jaringan kelenjar dan di dalam hati, di mana kolesterol disintesis dan disimpan. Nah, kolesterol merupakan bahan antara pembentukan sejumlah steroid penting seperti asam empedu, asam folat, hormon-hormon adrenal korteks, estrogen, endogen, dan progesteron. Nah, kemudian apa sih hubungan di antara kedua variabel tersebut, tekanan darah dan juga kolesterol? Nah, beberapa dokter berpendapat mengenai adanya hubungan antara kadar kolesterol yang tinggi dengan tekanan darah pasiennya. Banyak kasus yang dialami saat kadar kolesterol seorang naik atau menjadi tinggi, ia akan menderita tekanan darah yang menjadi meningkat pula atau hipertensi. Meskipun begitu, hanya beberapa kejadian yang pernah mengalami hal yang serupa. Nah, bisa jadi saat kadar kolesterol menjadi tinggi, tidak dibarengi dengan tekanan darah yang tinggi pula. Nah, berarti tekanan darah tidak dipengaruhi oleh kadar kolesterol yang naik maupun turun. Sedangkan hipertensi dapat memberikan pengaruh pada lapisan otot dinding yang terdapat pada pembuluh darah. Sedangkan untuk kolesterol biasanya akan mempengaruhi bagian paling dalam tempat darah mengalir atau pelipis pembuluh darah yang ditandai dengan terjadinya penumpukan kolesterol. Nah, bisa saja saat pasien mengalami tekanan darah dan penumpukan kolesterol di dalam darah menjadi meningkat keduanya secara bersamaan dalam jumlah yang melebihi batas normal, maka bisa menyebabkan kolesterol menempel di dalam darah. Jika kolesterol sering mengalami kenaikan, maka secara tidak langsung pembuluh darah akan menyempit dan aliran darah akan menjadi semakin deras yang berdampak buruk pada sirkulasi tubuh. Nah, maka dari itu kita harus menjaga konsumsi makanan yang mungkin bisa menyebabkan sirkulasi darah memburuk dan berisiko fatal pada kesehatan tubuh. Dari penjelasan mengenai hubungan tekanan darah dan juga kolesterol, dari itu saya berpikir untuk melakukan sebuah uji statistik, yaitu regresi linear dan juga korelasi, untuk melihat dan menilai hubungan antara dua variabel ini, yaitu kolesterol dan tekanan darah. Dengan studi kasus itu saya menggunakan data pasien terdiagnosa penyakit jantung. Nah, adapun kerangka kerjanya, pertama analisis permasalahan tadi sudah saya jelaskan di awal mengenai hubungan antara dua variabel yang akan kita lakukan uji. Kemudian pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, yaitu uji normalitas. Kemudian kita melakukan hipotesis. Dan kita akan melakukan analisis regresi linear dan juga uji korelasi, yang mana uji statistik keduanya ini adalah untuk melihat hubungan antara kedua variabel, yaitu tekanan darah dan juga kolesterol tadi, hingga kita dapat mendapatkan hasil akhir dan juga dapat kita interpretasikan hasil dari kedua uji statistik tersebut. Tadi saya sudah jelaskan mengenai permasalahan, kemudian kita melakukan pengumpulan data. Nah, jadi data yang saya dapat itu adalah data dari website Kaggle, di mana data yang saya peroleh itu sebanyak 300 data, yang data terdiri dari 14 variabel atau 14 kolom dengan 300 baris data. Nah, pada tugas UAS kali ini
kita akan hanya menggunakan dua variabel saja yang kita butuhkan sesuai dengan yang saya sudah jelaskan di awal tadi, yaitu data tekanan darah, dimana di sini dengan kolom atau variabel race BPS. Kemudian untuk variabel kedua yaitu kolesterol, dimana di datanya itu, di tabel datanya itu diberi nama COL atau COL. Nah, untuk mempermudah kita melakukan perhitungan, kita akan menggunakan atau memanfaatkan RStudio untuk melakukan perhitungan dari kedua variabel tersebut. Nah, pertama kita bisa import dulu terlebih dahulu datasetnya. Nah, datanya sudah bisa ditampilkan. Nah, jadi seperti ini tabel dari data yang saya peroleh, di mana terdapat variabel-variabel yang berkaitan dengan jantung. Nah, pada tugas kali ini kita hanya akan menggunakan dua variabel data saja, di mana data kolesterol dan juga data tekanan darah. Nah, sebelum kita melakukan uji korelasi dan juga analisis regresi linear, kita akan melakukan terlebih dahulu uji normalitas. Dan pada data ini saya menggunakan uji normalitas Jarku-Bera. Pertama yang kita butuhkan yaitu kita install packages-nya, T-series. Kemudian kita panggil library-nya T-series. Nah, sudah berhasil. Nah, untuk melakukan uji normalitas dengan Jarku-Bera, nah kita cukup dengan menggunakan sintaks seperti ini. Kemudian kita coba run untuk variabel pertama yaitu tekanan darah atau race BPS. Kita run. Nah, sudah berhasil. Nah, kemudian untuk data kolesterolnya sudah kita lakukan normalitas, di mana dari hasil yang seperti terlihat di bawah bahwa datanya terdistribusi normal, ditunjukkan dengan hasil dari 1,8 dan p-value-nya ini 2,2. Untuk mempermudah melakukan perhitungan, nah di sini saya mengubah variabel di mana data tekanan darah itu saya rubah menjadi variabel X, kemudian untuk data kolesterol itu saya rubah menjadi variabel Y. Nah, supaya kita bisa menginterpretasi datanya, kita terlebih dahulu akan membuat persebaran dari data-data dari kedua variabel data ini. Nah, seperti yang terlihat di layar. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari persamaan model regresi linear sederhananya. Nah, selanjutnya kita akan coba mencari persamaan model regresi linear sederhananya. Nah, di sini yang terpenting kita menggunakan metode LM untuk dapat memperoleh persamaan dari model regresi linear sederhananya, atau untuk memperoleh garis linearnya. Kita coba run. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini kita hanya coba untuk meletakkan garis linearnya pada plot sebaran. Nah, di sini coba kita kembali mencoba untuk mencari persamaan model regresi linearnya. Seperti ini hasil dari
persamaan model regresi linearnya. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa dari hasil persamaan model regresi linearnya, maka dapat dulu sebagai berikut ini yang terlihat di layar. Y itu 198,351 ditambah dengan 0,36. Nah, dapat diperhatikan bahwa koefisien X-nya pada model regresi yang diperoleh adalah positif. Ini artinya hubungan antara tekanan darah dan kolesterol itu dengan kata lain adalah positif. Jadi semakin tinggi kolesterol maka semakin tinggi tekanan darahnya. Nah, kemudian kita kembali pada hasil dari visualisasinya. Seperti yang terlihat di layar. Nah, jadi ini hasil dari visualisasinya, dimana tadi ini plot sebarannya sudah kita beri garis linearnya, yang mana terlihat di sini bahwa garis linearnya itu menanjak atau naik, yang mana memiliki arti bahwa semakin tinggi tekanan darah maka semakin tinggi pula kolesterolnya, atau sebaliknya semakin tinggi kolesterol maka semakin tinggi juga nilai dari tekanan darah tersebut. Kemudian kita akan masuk kepada uji korelasi. Nah, pada tugas ini saya akan menggunakan uji korelasi Pearson, di mana uji korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel yang berskala interval atau rasio. Nah, seperti yang terlihat di layar, ini merupakan persamaan dari metode Pearson ini, uji korelasi Pearson ini. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita juga akan menggunakan RStudio. Nah, pada sebelumnya kita akan buat hipotesis terlebih dahulu mengenai kedua variabel ini, yang dimana H0 itu berarti bahwa tidak terdapat korelasi antara kolesterol dan juga tekanan darah. Sedangkan untuk H1 itu terdapat korelasi linear di antara kedua variabel statistik uji, yaitu tekanan darah dan juga kolesterol tadi. Nah, di sini untuk melakukan uji korelasi Pearson di RStudio, kita cukup menggunakan baris data yang terlihat pada layar di sini. Nah, di sini kita menggunakan data RSBPS atau tekanan darah dan juga data CHOL atau kolesterol dengan metode Pearson. Nah, kemudian kita coba running. Nah, di sini didapatkan bahwa hasil perhitungannya yaitu 0,12. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memvisualisasikan dari hasil uji korelasinya, di mana kita menggunakan data RSBPS itu X-nya dan juga CHOL itu sebagainya atau kolesterolnya itu Y dan tekanan darahnya itu X. Dan sini kita menggunakan metode Pearson. Maka kita coba running. Nah, maka didapatkan hasil visualisasi data dari uji korelasi seperti yang terlihat di layar, di mana R-nya itu 0,12 dan juga P-nya itu sama dengan 0,03. Nah, di mana di sini kita lihat bahwa garis linear pada uji korelasi ini yaitu naik atau menanjak. Nah, dan dapat kita simpulkan bahwa tekanan darah memiliki hubungan dengan kolesterol. Atau kita kembali pada hipotesis kita tadi, di sini bahwa kalau H0 itu tidak terdapat korelasi antara kolesterol dan tekanan darah, sedangkan H1 terdapat korelasi antara linear di antara kedua variabel statistik uji tersebut. Nah, dimana kita dapatkan hasil bahwa kita menolak H0, yang berarti kita terima H1, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi linear di antara kedua variabel studi statistik uji tersebut, di mana variabel kolesterol dan juga tekanan darah. Nah, maka kita dapatkan bahwa dari uji korelasi dan juga analisis regresi linear bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut pada data yang kita jadikan studi kasus ini, yaitu data pasien penyakit jantung, di mana semakin tinggi kolesterol maka semakin tinggi tekanan darah,
ataupun sebaliknya, semakin tinggi tekanan darah maka semakin tinggi juga nilai kandungan kolesterolnya pada tubuh pasien yang terdiagnosa penyakit jantung pada data yang kita peroleh. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.